Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan kisah Kamar 206. Cerita misteri kali ini bersumber dari Gundul Silir. Kamar 206. Aku tidak ingin pergi dari sini. Aku ingin kalian ingat matiku yang begitu tragis di sini. Cerita dari salah satu teman di penghujung tahun 2019 kemarin. Dan sebelum virus corona mewabah di Indonesia. Gimana ini? Hari raya tetap kerja, padahal sudah janji dengan keluarga. Benakku. Tetap saja, terpaksa harus aku jalani. Padahal aku sudah janji kepada keluarga kecilku, dapat pulang ke kampung halaman. Namaku Rian. Aku bekerja di sebuah badan usaha milik negara di bidang energi. Di sini aku berada pada bagian yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Setiap hari, apalagi saat hari-hari besar, semua energi harus on dan tetap terjaga, terutama dalam kondisi darurat ataupun bencana. Begitu juga dengan hari raya yang sudah kunantikan dengan keluarga. Terpaksa aku harus bekerja. Beberapa hari sebelum tanggal 25 Desember 2019, aku sudah membeli tiket kereta dari Jakarta ke Jogja. Tapi atasan tidak memberiku izin cuti. Karena itu, aku harus membatalkan tiket. Karena tidak ingin melewatkan hari raya Natal tanpa keluargaku, aku pun memutuskan memboyong keluarga kecilku berhari raya di Jakarta. Aku pun bisa bekerja dan masih bisa berkumpul saat hari raya bersama istri dan kedua anakku. Aku sudah memesan penginapan melalui Traveloka. Karena ingin privasi dan bisa mendapat kamar yang luas untuk istri dan kedua anakku, aku memilih apartemen untuk kami menginap. Aku memesan untuk beberapa hari dan segera membayarnya tanpa melihat review dari apartemen yang aku pesan. Sayang sekali, sehari sebelum Natal, aku ada tugas kantor ke Bogor. Akhirnya, aku mengubah jadwal menginap di apartemen yang sudah aku pesan untuk mundur beberapa hari. Padahal anak dan istriku sudah sampai di Jakarta. Karena itu, aku mengajak anak dan istriku untuk ikut aku ke Bogor. Aku memesan kamar hotel di Bogor yang dekat dengan sebuah gereja. Jadi, kamu tetap bisa beribadah di malam Natal. Sesampainya di Hotel Bogor yang tampak seperti bangunan tua ini, kami mendapat kamar yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Hanya kurang satu yang kami butuhkan, yaitu setrika baju agar pakaian kami rapi saat akan dipakai ke gereja. Setelah membereskan semua barang bawaan, aku pergi keluar untuk bekerja dengan mengajak anak dan istriku. Karena tugas dari kantor hanya sebentar, lumayanlah sedikit toleransi untuk kami agar dapat berlibur juga. Sebelum pergi, aku berpesan pada resepsionis hotel untuk meminjamkan setrika baju ke kamar kami sore nanti. Aku pun segera berangkat bertugas. Sepulangnya, kami mampir ke sebuah pusat perbelanjaan di Bogor. Siang hari kami kembali sebentar ke hotel. Ternyata setrika yang kami pesan belum diantarkan ke kamar kami. Aku pun bertanya lagi ke karyawan hotel dan katanya akan segera diantarkan sore nanti. Menjelang sore aku dan keluargaku keluar sebentar untuk makan di luar. Sekembalinya ke hotel, ternyata setrika yang kami pesan sudah diantarkan. Karena belum siap-siap dan anak-anak sudah lelah perjalanan, aku dan istriku memutuskan pergi ke gereja esok hari saja. Istriku segera menyetrika baju yang akan kami kenakan esok hari, dan anak-anak sudah terlelap. Pukul 11 malam, aku belum bisa tertidur. Tiba-tiba aku dengar pintu kamar diketuk beberapa kali. Kukira mungkin karyawan hotel. Tapi untuk apa jam segini? Aku pun segera beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu. Ternyata dua anak laki-laki yang mengetuk pintu kamar. Mereka berwajah layaknya anak Belanda beserta pakaiannya. Aku pun bertanya kepada mereka, "Ada apa nak? Apa salah kamar? Maaf, ini kamar kami."
Tetapi mereka tidak menjawab, langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Aku tidak berpikir apapun, mungkin hanya salah kamar, pikirku begitu. Lalu aku menutup kembali pintu kamar dan beristirahat. Keesokan hari, kami sudah bersiap ke gereja, sekalian check out. Aku ke resepsionis dan sedikit menanyakan tentang kedua anak yang kutemui tadi malam. Maaf, Mbak, tadi malam kok masih ada 2 anak buli berkeliaran larut malam ya? Apa mereka bisa menemukan kamar mereka? Tanyaku pada resepsionis. Pak, anak yang mana ya? Tidak ada yang datang ke saya tuh. Jawab resepsionisnya dengan nada yang agak gagap dan raut wajah yang agak takut. Oh, gitu ya Mbak. Mungkin udah ketemu kamarnya kali. Ya sudah Mbak, makasih ya. Timpalku seperti itu. Aku pun segera pergi bersama keluargaku. Kami ke gereja dan sedikit berlibur di Bogor setelahnya. Setelah puas, aku dan keluargaku kembali ke Jakarta. Kami langsung menuju apartemen GS yang sudah aku pesan sebelumnya. Kami langsung diantar ke kamar kami. Kamar yang cukup luas, layaknya rumah, dengan 2 kamar tidur, dapur, dan ruang tamunya. Kamar nomor 208 lah yang kami tempati. Tepat di samping kamar 206 yang berjajar. Di apartemen ini, memang nomor kamar berjajar sesuai nomor ganjil dan genap. Membentuk lorong dengan nomor kamar ganjil dan genap saling berhadapan. Kami segera bersih-bersih dan istirahat karena lelah perjalanan dari Bogor. Esok hari aku juga masih harus pergi ke kantor kembali. Siang ini semua normal, anak-anak masih senang bermain ke sana kemari. Kami juga menikmati hari libur ini, melihat Jakarta dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah lelah. Hari pun sudah malam. Bahkan menjelang tengah malam, aku juga tidak bisa kunjung terlelap. Sudah lihat semua saluran TV, tetap saja tak bisa terlelap. Hingga pukul 2 dini hari, aku mendengar suara dari kamar sebelah. Ya, kamar nomor 206. Seperti aku mendengar sebuah benda digeser, mungkin meja atau lemari. Entahlah, dari suaranya seperti benda berat yang digeser. Cukup lama suara itu, sampai aku memastikannya dengan menempelkan telingaku dengan dinding yang berbatasan persis dengan tembok kamar 206. Aku juga cukup heran, kok ada suara sekeras itu bisa terdengar sampai ke kamar ini. Dan juga saat dini hari begini, sedang apa orang yang ada di kamar sebelah? Setauku, kamar apartemen ini kedap suara. Kamar 210 yang bersebelahan dan jelas ada orangnya pun tidak kudengarkan suara apapun dari tadi siang. Aku masih berpikir positif. Mungkin memang orang yang ada di kamar 206 baru saja datang dan ingin memindahkan barangnya. Sekitar 3:30 pagi, aku mulai tertidur. Sepertinya tidak kudengar lagi suara dari kamar sebelah. Pukul 7 pagi, aku sudah bersiap ke kantor. Terpaksa aku tinggalkan anak-anak dan istriku di apartemen. Kususuri jalan ibu kota yang penuh sesak seperti biasa. Pekerjaan hari ini cukup lancar dan padat, membuatku tidak bisa pulang tepat waktu. Sampai menjelang malam, sekitar 5:30 sore, tiba-tiba istriku menelpon. "Pah, pulang jam berapa? Cepetan pulang ya, Pah." Suara istriku terdengar terburu-buru dan khawatir. "Kenapa, Mah? Ada apa?" Aku pun jadi ikut terhanyut dalam kekhawatiran. "Kakak, Pah. Kakak ketakutan. Sembunyi terus di bawah meja, Pah. Gak mau keluar. Ayo, Pah, pulang cepetan ya." Suara istriku semakin memburu untuk segera pulang. Aku segera menutup telepon, mematikan komputer, dan bergegas pulang. Betapa khawatirnya dengan anak pertamaku. Kalau saja aku bisa secepat kilat tanpa terjebak dalam kemacetan Jakarta. Masih terus berkecambuk dalam benakku, ada apa dengan kakak? Sampai dia ketakutan seperti itu. Apa yang dia lihat? Sampai 6:30 malam, aku baru bisa sampai ke apartemen.
Istriku langsung menarikku ke kamar. Kudapati anak pertamaku meringkuk takut di bawah meja rias sedari tadi sore. Langsung kudekati dan kugendong dia. Kupeluk erat sambil menenangkannya. "Gak apa-apa kak, udah gak apa-apa. Papa udah di sini loh," ucapku pada anak pertamaku ini sambil mengelus punggungnya. "Itu Pak, kakak takut itu Pak," sambil menunjukkan sudut ruangan kamar ini. Aku mencoba bertanya, "Ada apa kak? Kakak lihat apa di situ?" "Oh, takut Pak. Tantenya melotot sama kakak. Muka tantenya banyak darahnya Pak." Anakku semakin meringkuk dan membenamkan kepalanya di pundakku. "Gak apa-apa kak, tante sudah papa suruh pergi." Sebenarnya, aku masih celingak-celinguk ke sana kemari dan tidak melihat siapapun atau apapun di sudut kamar ini. Aku hanya ingin menenangkan anakku, mulai sedikit mengintip dari balik pundakku. "Papa bohong, tante belum pergi kok." Celetuk anakku kembali membuat jantungku semakin berdegup kencang. Aku segera mengajak anak dan istriku keluar kamar menuju ruang tamu. Anak pertamaku masih belum tenang. Masih terus menangis dan tidak mau turun dari gendonganku. Sambil terus nyerocos ngomong gak karuan. "Tante jahat Pak. Tante baju merah itu jahat loh Pak. Tadi katanya nemenin main kakak di kamar. Terus malah mukanya jadi serem, banyak darahnya. Kakak suruh pulang gak mau, maunya nemenin kakak." "Iya sayang, besok jangan mau diajak main lagi ya sama tante." Aku berusaha memberikannya nasihat. Aku tahu anak si kecil ini belum bisa membedakan mana yang manusia nyata dan makhluk halus. Belum selesai dengan kakak yang terus menangis, adek ikut menangis melihat kakaknya. Dengan sigap, istriku menggendong adik dan menenangkannya. Sampai akhirnya, anak-anakku terlelap dalam gendongan kami. Kubaringkan anakku di kamar satunya. Kami tetap menjaga mereka sambil berdiskusi tentang hal ini. Istriku bertanya padaku, "Gimana ini, Pak? Kok di sini kayak gini ya? Kenapa ya, Pak?" "Papa juga nggak tahu, Mah. Pas Papa pesen lewat Traveloka, kayaknya apartemen ini baik-baik saja loh. Bersih ruangannya, bagus dan masih tergolong baru." "Ya memang sih, Papa nggak lihat dulu reviewnya dari orang-orang," jawabku. Istriku pun mengerjitkan dahinya dan sedikit agak marah. "Papa ini gimana sih? Harusnya lihat review dulu. Sekarang kalau mau lihat, nanti malah bikin kita ketakutan. Padahal kita masih beberapa hari lagi loh di sini. Kalau mau pindah hotel lain, pasti udah pada penuh. Kan ini mau tahun baru." "Maaf Mah, baiknya kita banyak berdoa aja ya. Jangan tinggalin anak-anak main sendirian. Besok pagi, coba aku tanya security atau pengelola apartemennya," sautku agar istriku lebih tenang. Aku dan istriku memutuskan segera tidur, agar tidak ada gangguan lain ke kami. Aku terbangun mendengar suara dari kamar sebelah, kamar nomor 206. Aku pun meraih HP di meja dan kulihat jam masih menunjukkan jam 2 dini hari. Suara muncul lagi, sama seperti kemarin. Suara seperti memindahkan benda berat. Aku masih berpikir santai. Kenapa sih kamar sebelah selalu beraktivitas jam segini? Benda apa yang selalu dipindahkan sampai suaranya kedengeran keras dari kamar kami? Bahkan suara itu tidak muncul hanya sebentar, cukup lama. Suara itu terus mengganggu. Sejak kami menginap di kamar ini, kamar sebelah selalu membuat suara seperti meja atau benda padat lain yang digeser. Dan itu selalu dini hari. Durasinya bisa sampai 1 jam bahkan lebih. Aku hanya mengkhawatirkan anak-anakku jika tidurnya terganggu. Tapi anehnya, anak dan istriku seperti tidak mendengar suara itu. Mereka tetap terlelap, padahal untukku suara itu cukup keras. Jadi menurutku akan sangat mengganggu pada istriku yang lebih mudah terbangun. Tapi hal ini tetap aku simpan sendiri agar istriku tidak khawatir.
Suara itu selalu kubiarkan begitu saja, walaupun mengganggu cukup lama. Esok hari, aku berangkat ke kantor lagi, turun ke lantai bawah, dan menanyakan ada apa di apartemen ini, dan siapa orang yang tinggal di kamar 206, samping kamar kami. Aku hanya bertemu security apartemen. Mungkin karena masih agak pagi, resepsionis maupun pengelola apartemen belum ada karyawan yang datang. Aku pun bertanya pada security, "Pak, maaf, di apartemen ini sebenarnya ada apa ya? Kok anak-anakku kemarin sampai ketakutan, katanya lihat sesuatu." "Lihat apa anaknya, Pak? Di sini nggak ada apa-apa," jawab security dengan agak gagap dan terlalu singkat menurutku. "Bener Pak, nggak ada apa-apa. Terus kalau yang tinggal di kamar 206 samping kamar saya itu siapa ya Pak?" Timpalku dengan pertanyaan lain. "Nggak ada apa-apa. Kamar 206 itu kosong loh Pak, nggak ada yang tinggal," jawab security itu. Serasa jantungku berhenti. Lalu yang setiap malam memindahkan barang itu siapa? Batinku. Sengaja aku tidak mengatakan apapun agar tidak dikira mengada-ada dan membuat tuduhan. "Yakin Pak?" sautku kembali pada security itu. "Iya," jawab si bapak yang agak ketus tapi aneh menurutku. Kemudian aku pamit segera berangkat ke kantor. Benakku terus berkecamuk dan mengkhawatirkan keluargaku. Hari ini aku akan pulang lebih awal, tepat waktu, agar sampai di apartemen tidak sampai gelap. Beberapa hari cukup terkendali. Aku selalu berusaha menjaga anak-anak dan istriku dengan pulang tepat waktu dan tidak sampai gelap. Ya walaupun gangguan suara setiap pukul 2 dini hari dari kamar sebelah masih selalu aku dengar dan membuatku terbangun. Sampai tiba malam tahun baru, hari terakhir kami menginap. Iya, kami memang berencana menikmati malam tahun baru di Jakarta dan pulang keesokan harinya. Pemandangan dari balkon kamar kami cukup bagus untuk melihat kembang api tahun baru. Kami tidak keluar kemana-mana, hanya ingin menikmati kembang api dari balkon apartemen tempat kami menginap. Lagi pula kami tidak tega pada anak-anak jika harus keluar. Pastikan macet dan melelahkan. Ditambah, malam itu langit terlihat mendung dan cukup gelap. Tepat pukul 12 malam, aku, istriku dan kedua anakku sudah bersiap di balkon kamar tempat kami menginap. Ada beberapa penghuni apartemen lain yang juga ikut keluar di balkon. Memang setiap kamar dibuat balkon yang sedikit menonjol keluar seperti teras atas. Begitu juga dengan kamar samping, kamar 206. Tapi tidak kulihat seorang pun keluar dari balkon kamar nomor 206 itu. Bahkan lampunya tidak menyala. Aku hanya menghiraukannya. Kembang api pun sudah bersorak-sorai di langit malam, diiringi suara trompet yang menggema di setiap sudut kota ini. Kami menikmati suasana ini, sampai kembang api sudah mulai tidak nampak. Kami masih bercengkrama di balkon. Tiba-tiba istriku menarikku dan anak-anak terburu-buru masuk ke dalam kamar, menutup pintu balkon dan tiranya. Langsung mengajak kami duduk di sofa depan TV. Wajahnya pucat dan badannya gemetar. Aku mendekatinya dan memegang tangannya yang gemetar hebat, sambil bertanya, "Kenapa Mah? Ada apa? Mama nggak apa-apa kan?" "Anu Pah, itu mbaknya baju merah nongol di balkon kamar samping. Penuh darah Pah," jawab istriku dengan muka yang masih pucat. "Nggak apa-apa Mah, ayo kita doa sama-sama," sautku sambil merangkul istri dan kedua anakku. Kami berdoa bersama agar tidak diganggu dan dijauhkan dari bahaya. Doa kami disambut hujan yang sangat deras, bersama petir dan angin yang kencang. Hujan pun semakin deras dan tidak kunjung henti. Aku segera mengajak istri dan kedua anakku tidur di kamar yang lebih nyaman. Karena rasa takutnya, istriku berusaha cepat tertidur. Begitu juga dengan anak-anakku yang sudah kelelahan. Untung saja, istriku sigap cepat menghindarkan kami melihat penampakan yang menyeramkan.
Takutnya, kalau anak-anakku ikut melihat, pasti mereka akan menangis sejadinya dan kami akan kewalahan. Terima kasih istriku. Maaf, liburan kali ini terlalu menegangkan. Aku melihat istri dan anak-anakku yang terlelap. Dalam benakku, aku masih penasaran. Sebenarnya ada apa di apartemen ini? Terutama di kamar sebelah, nomor 206. Aku pun memutuskan untuk segera tidur dan akan menanyakan lagi pada pihak pengelola atau resepsionis apartemen ini di keesokan harinya. Pagi ini kami sudah bersiap membereskan semua barang bawaan kami. Rencananya, siang hari ini kami akan pulang dan check out dari apartemen ini. Setelah sarapan, aku turun ke resepsionis untuk mengurus kepulangan kami dan ingin sedikit bertanya. Setelah semua hal untuk check out selesai, aku beranikan bertanya kepada salah satu karyawan apartemen. Mas, di apartemen ini sebenarnya ada apa sih mas? Kok keluargaku diganggu terus selama di sini dari kamar 206 ya? Ada apa pak? Di sini tidak ada apa-apa kok. Jawab karyawan tadi. Bener mas, yakin, jujur deh. Aku terus menekannya dengan pertanyaan. Nganu pak, gak apa-apa kok, itu udah lama. Jawab karyawan tadi yang membuatku terkaget dan semakin penasaran. Ada apa mas? Raut mukaku semakin serius dan agak marah. Mungkin membuat karyawan tadi takut. Sungguh, aku menyesal mengajak anak istriku menginap di sini. Membuat mereka ketakutan. Ini memang salahku, memesan penginapan tanpa melihat review dulu. Ditambah lagi, kami menginap tepat di samping kamar TKP itu. Dan juga anak pertamaku yang memang peka dengan makhluk tidak kasat mata. Setelah itu aku segera berlari ke kamar dan segera mengajak istriku dan anak-anakku keluar dari apartemen ini. Syukurlah, kami pulang dengan selamat. Tidak ada gangguan lagi dari makhluk halus semacam ini. Karena penasaran, aku sempat browsing tentang apartemen itu dan kejadian yang diceritakan karyawan apartemen tersebut. Dan betapa tercengangnya, kejadian ini benar-benar nyata. Seorang wanita dibunuh dengan sadis di kamar 206. Karena keganjilan apartemen ini, aku jadi kepikiran pula dengan hotel yang tempatku menginap di Bogor. Aku searching tentang informasi hotel tua itu. Memang hotel itu banyak yang review angker. Bahkan karena aku tidak cukup percaya, aku menelpon salah satu temanku yang bekerja di hotel itu. Dan betapa terkejutnya, dari pertanyaan temanku yang bekerja di hotel itu dihuni makhluk halus satu keluarga yang berpenampilan Belanda. Tidak luput pula, dua sosok anak Belanda yang mengetuk kamar kami pada malam hari kami menginap itu. Lebih kagetnya lagi, dua anak Belanda makhluk halus itu tidak salah kamar. Mereka mengetuk pintu pada kamar yang tepat. Ya, ternyata dari dulu keluarga Belanda tidak kasat mata itu menempati kamar hotel yang kami tiduri. Jadi, malam itu kami berbagi kamar dengan makhluk-makhluk halus tersebut. Semenjak itu, jika akan menginap di sebuah hotel atau penginapan lain, aku selalu melihat reviewnya dulu dari orang-orang, baiknya dan juga buruknya. Sekian cerita dari Gundul Sindir, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Oh iya, pesan dari saya, ingatlah selalu Allah, berdoa saat masuk ke tempat yang baru, lihatlah review atau testimoni dari banyak khalayak sebelum memesan, membeli suatu tempat ataupun barang, waspada lebih baik kan? Ingat ini juga, sosok wanita di apartemen maupun sosok keluarga Belanda di Hotel Bogor, semua adalah refleksi dari jin yang menyerupai manusia. Entah karena kisah tragisnya atau hal-hal yang menjadi dipercaya di masyarakat, maka jin akan berusaha mewujudkan penampakan agar orang-orang semakin percaya pada hal-hal yang mustahil dan semakin tersesat dan menyesatkan. Ingat selalu Allah, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga kesehatan ya. Satu lagi, kalau ada yang penasaran dengan kejadian di apartemen, kalian bisa searching di Google.
Kurang lebihnya kejadian di tahun 2015, sesuai pernyataan karyawan apartemen. Dan jika sudah tahu, mohon disimpan untuk diri sendiri ya. Cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.